Okay, hello everyone. Good afternoon. Welcome back to GMMUN School Batch 5.0. And I would like to welcome you to our third class atau kelas ketiga di mana kita akan bahas tentang simulation. And before that, mungkin kita coba review dikit soal dua kelas kemarin ya di dua minggu lalu. Pertama soal MUN 101 dan juga kedua tentang position paper. Nah, teman-teman ini udah belajar ya tentang position paper, tentang basic-basic yang ada di MUN. Di situ teman-teman belajar bahwa di MUN itu udah ada aturan bakunya gitu. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja prosedurnya. Yang bisa teman-teman kreasikan secara mandiri itu saat teman-teman pidato ya, atau saat teman-teman ngasih speech gitu. Nah, selama proses pemberian speech, selama proses pemberian diskusi gitu ya, selama kita debat di MUN, itu ada aturan mainnya. Nah, aturan mainnya ini yang akan kita pelajarin di simulation di hari ini. Jadi gue mau share screen dulu buat hari ini. Oke, ini udah kelihatan ya? Nah, di sini itu kita bahas tentang agak teknis ya, agak apa ada angkanya. I know it's irritating for some people to learn numbers, me included. Tapi belajar angkanya ini sederhana kok, nggak ribet dan nggak kompleks gitu ya. Jadi teman-teman masih ingat ya saat awal mula MUN itu ada alurnya, ini gua share screen juga alurnya. Yang pertama itu ada roll call. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau di MUN itu pertama kali kita mulai masih ingat ya, absen. Nah, absen ini hampir mirip sama absen di kuliahan, tapi bedanya absennya negara. Jadi negara tuh akan dipanggil satu-satu berdasarkan alfabet. Yang pertama misalkan ada negara Angola, terus ada negara Belgium, Canada, Denmark, terus apa lagi? Yang depannya E apa yang depannya E? Apa nih yang depannya E? Estonia, terus ada France, misalkan, terus ada Germany, terus ada Hungary, terus ada Indonesia. Oke, A B C D E F G H I. Nah, misalkan ada berapa nih? Total ada berapa negara sampai Indonesia tuh ada 9 ya, ada 9. Nah, di sini teman-teman akan di absen nih 9-9-nya. Urutannya sama dari alfabet awal sampai alfabet yang paling akhir. Nah, untuk alfabet yang pertama nih Angola. Nanti Angola tuh akan dipanggil. Jadi cara tuh bakal ngomong gini. Delegates, we will now start the session. First, we will move on to the roll call of the countries. We will call you one by one, and you can state whether you're present and voting. Nah, caranya tuh bakal ngomong kayak gitu. Jadi teman-teman tuh milih nih antara present yang kiri ini, yang warna kuning ya, warna biru lah, sama yang warna hijau, present and voting. Bedanya apa? Udah kita bahas kemarin ya. Kalau present and voting itu dia itu pilihannya cuma yes or no. Kalau present dia itu pilihannya bisa yes, bisa no, bisa abstain. Nah, ketiganya ini dipilih salah satu. Jadi nggak no dan abstain. Abstain itu apa? Abstain itu adalah memilih untuk tidak memihak gitu ya, tidak yes, tidak no, tapi di tengah-tengah abu-abu gitu. Nah, abu-abunya inilah yang bisa dipilih kalau misalkan teman-teman milih present. Kalau teman-teman milih present and voting itu and voting berarti harus voting yes atau no. Udah paham ya sampai sini? Nanti disuruh pilih Angola nih. Angola akan disuruh milih dia itu mau present apa voting, present voting. Kalau misalkan si Angola mau present and voting, Angola bilang thank you, Chair. Delegate of Angola is present and voting. Nanti dihitung sama chairnya, oke, berarti satu negara present and voting. Terus yang berikutnya, Belgium. Delegate of Belgium is present and voting juga. Nah, terus Canada. Canada is present. Denmark is present. Estonia is present. France is present and voting. Germany present and voting. Hungary present and voting. Indonesia present and voting. Nah, nanti dari total ini, chairnya tuh akan menghitung. Oh, dari yang present tuh ada 3. Dari yang present and voting itu ada berapa? 5. Nah, 3 tambah 5 berapa? Itu total negara yang hadir. Ya, jadi ini adalah total yang hadir, dan ini pembagian masing-masing present dan voting.
Nah, di sini nggak ribet, teman-teman cukup absen biasa aja, ngasih tahu present atau present and voting. Sesimpel itu. Jadi nggak ada lagi disuruh ngapa-ngapain. Nah, setelah roll call, mungkin teman-teman ada yang mau nanya nih, Kak, ini ada strateginya nggak nih? Misalkan roll call nih kita harus gimana? Jawabannya nggak ada, karena emang cuman absen, dan cuma ditanya present and present voting. Kak, mending present atau present and voting? Jawabannya bisa bebas tergantung negara teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dapat negara yang udah jelas ya, udah ketat gitu kan kedudukannya, dia itu pandangannya tuh udah jelas, oh negara ini tuh nggak setuju sama sama policy ini atau kebijakan ini dan harus harus voting no, ya berarti presiden voting aja buat nunjuk ketegasan. Tapi kalau teman-teman negara yang nggak terlalu mementingkan isunya, ya dalam artian isunya ini nggak relevan-relevan banget nih sama pembangunan negaranya, ya bisa present aja karena mau milih abstain misalkan gitu. Tapi pas di tengah jalan, Kak Abdur, aku udah milih present, tapi di tengah-tengah aku kayaknya pengen yes atau no deh, karena solusi dari mereka ini jelek nih misalkan. Jawabannya apakah harus pindah ke present voting? Ya bebas, karena present pun tetap bisa yes atau no. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh yes no, tapi boleh yes, boleh no, dan juga boleh abstain. So, this will be the conclusion of roll call. Sekarang kita masuk ke agenda setting. Nah, agenda setting ini adalah situasi di mana kalau misalkan ada dua topik ya, dua topik. Topik itu apa sih? Topik itu yang jadi tema conference ya, tema committee session atau tema council kalian. Misalkan bahas COVID di WHO. Nah, ini contoh nih. Jadi yang mana yang topik? Topik itu adalah yang COVID-nya ya. Dia ini yang COVID nih topiknya, council-nya yang WHO, warna biru. Nah, ini kalau misalkan ada dua topik, misalkan topiknya apa nih Kak? Contoh topik yang bisa kita bahas. Misalkan kita bahas yang pertama itu ada bahas tentang vaksin. Seperti biasa ya, kita pakai tema COVID biar relatable. Terus yang kedua itu ada bahas tentang misalkan social distancing. Nah, dari dua topik ini, teman-teman udah disuruh buat position paper nih. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan ada conference yang dua topik, teman-teman akan disuruh bikin dua position paper sekaligus dengan dua topik yang berbeda. Tapi saat nanti conference, itu nggak dua-duanya dibahas karena waktunya nggak cukup biasanya. Gitu. Apakah ada yang bahas dua-duanya? Ada, tapi jarang sih. Misalkan vaksin atau social distancing policies. Nah, ini nanti akan diadu nih. Kita mau milih vaksin atau mau milih social distancing policy. Nah, ini penentuannya hampir sama kayak moderated caucus. Bedanya adalah ini kita debatnya itu debat 3 on 3. Ya, jadi misalkan Malaysia, jadi akan ditanya dulu nih, delegates we will vote based on the discussion between topic A, vaccine, and topic B, social distancing policies. And before that, we would like to invite 3 countries who wish to speak in favor of topic vaccine atau topic A. Nanti diangkat tuh. Oh, ada 5 angkat nih. Ada 5 negara yang angkat, yang dipilih 3 sama chair-nya. Ada Malaysia, ada Belgium, ada Indonesia. Nah, 3 negara ini speak in favor of vaccine. Berarti yang sisa 3-nya in favor of topic B. Pas ditanya sama chair-nya, delegates who wish to speak against topic A, you can raise your placard. Nanti yang angkat itu misalkan ada USA, ada UK, ada China. Nah, tiga-tiganya ini akan in favor sama against akan masing-masing dapat porsi kurang lebih 1 menit ya untuk ngobrolin kenapa kita harus milih topik ini instead of topik yang satu lagi. Nah, nanti dari hasil diskusi ini masing-masing 3 udah selesai ngomong, 3 sisanya udah selesai ngomong, itu nanti akan voting. Votingnya itu kalau gua nggak salah ya, votingnya itu majority ya, simple majority. Alias 50% plus 1. Correct me if I'm wrong ya, because I'm not sure in other conferences, but as far as I can remember it, itu simple majority. Nah, ini selesai ini nanti ternyata yang 50% plus 1 itu dapat nih vaksin. Oh, berarti topik A yang dibahas. Tapi pas mau voting vaksin, dia nggak mencapai 50% plus 1, ya udah berarti kita milih topik B. Gitu. Nah, ini 2 agenda pertama, tapi agenda setting ini opsional tergantung conference teman-teman ya.
Oke, so far so good ya. Ada yang mau nanya? Teman-teman boleh kabarin juga kalau misalkan sinyal gue jelek atau terbata-bata. Karena I cannot tell whether my signal is bagus. Karena when you're sharing your screen, nggak ketahuan whether you're doing great or not. Your internet maksudnya. Gimana, ada yang mau nanya boleh. Kita masih banyak banget waktu sebelum nanti kita masuk ke GSL, General Speakers List. Teman-teman kalau mau nanya bisa langsung unmute, bisa langsung ketik di Zoom chat box, karena nanti notifnya muncul ya. Jadi kalau mau potong di tengah-tengah silahkan, no worries ya. Karena emang kita santai aja, nggak kayak kuliah gitu ya. Harus ada Q&A-nya di ujung, nggak. Ini kita mau nanya kapan aja bebas. Oke, if not, I will move on to the next topic, next agenda, which is GSL. Nah, GSL ini adalah saat di mana teman-teman itu membahas topik secara umum. Masih ingat ya, di pertemuan pertama, MUN 101, GSL itu sesuai namanya General Speakers List. Jadi ini setiap negara yang muncul, yang ditunjuk, itu akan membahas secara umum isunya, isu besarnya, selama maksimal 1,5 menit. Nah, misalkan negaranya sama nih, Angola sampai Indonesia. Nah, dari 9 negara ini itu akan berurutan. Nah, nanti ada yang namanya yield. Apa sih yield nih? Ayo kita bahas. Udah dibahas sebenarnya di mentorship pertama ya, cuma nanti kita ulas lagi dikit. Jadi Angola nih, cara tuh bakal nanya, delegates, we will now open the general speakers list. Delegates who wish to be added on the general speakers list, you can raise your placard. Terus satu council ngangkat semua tuh. Karena semangatnya masih awal-awal nih, biasanya kalau udah tengah-tengah ngantuk kan. Karena awal semuanya ngangkat, oh yang pertama dipilih Angola, terus Belgium, Kanada, dan seterusnya sampai Indonesia. Nah saat gilirannya Angola, itu dia selama 1,5 menit itu akan dikasih waktu nih, 1,5 menit atau 1 menit 30 detik. Tapi turns out si Angola ini ada sisa 30 detik. Ya, 30 detik. Nah, 30 detik ini kalau di general speakers list dan cuma di general speakers list, dia itu bisa di yield. Di yield maksudnya gimana? Dikasih ke orang. Siapa aja? Bisa ke chair, bisa ke other delegate, bisa juga ke Q&A session atau POI bahasanya, point of information. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan kita yield to chair, misalkan nih, udah selesai nih, di detik ke sisa 30 detik, Angola selesai nih. That will be all from Angola, thank you so much. Sisa tuh 30 detik. Nah, 30 detik ini bisa dipakai lagi nih sama Angola buat 3 pilihan. If Angola decides to yield it back to the chair, atau ngasih ke chair, itu berarti ya udah, Angola dianggap udah, berarti 30 detiknya angus gitu ya. Dan nggak bisa dipakai lagi, dibalik ke chair, chairnya akan mempersilahkan giliran berikutnya yakni Belgium. Kalau si Angola yield to other delegate, berarti dia ngasih 30 detik ini ke delegate yang lain, pilihan dia. Siapa pilihan dia bebas. Jadi nggak harus giliran. Bebas dan nggak harus sesuai yang ada di GSL gitu ya. Misalkan Angola ngasih ke Estonia. Estonia dapat tuh 30 detik. Ya udah Estonia ngomong 30 detik, nanti pas giliran kelima nih, Estonia itu dia ngobrol lagi ya. Muncul lagi, ngomong lagi, speakers list lagi. Karena yang pertama tadi itu cuman limpahan dari yang awal. Gitu ya. Terus ada Canada, POI. Nah, kalau POI ini nanti Angola nih ngasih ke siapa buat nanya. Jadi misalkan delegate of Angola is opening question and answer session for 30 seconds. Any delegate who wish to ask delegate of Angola a question, you can raise your placard. Terus ternyata si Germany ngangkat nih. Terus Germany nanya, Angola, what do you think of the prospect of vaccination in Asian countries? Gitu. Asian countries. Terus Angola jawab, bla 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 bla. Ternyata sisa 15 detik nih. Sisa 15 detik itu masih bisa di yield lagi ke siapapun. Ternyata pas di open, Germany angkat tangan. Germany would like to ask a question. Terus Angola milih, Germany nanya, Angola, what do you think of the future of COVID-19 prevention after 2021? Nah, terus Angola jawab, selesai, ya udah. Balik lagi ke Belgium. Gitu ya. So this is the simulation of how MUN goes.
nanti akan ada timernya nih. Akan ada timernya, dan timernya itu akan ditampilin di screen. Jadi teman-teman nggak usah khawatir buat yang online conference, itu teman-teman nggak usah bawa stopwatch sendiri, karena nanti ada stopwatch elektronik yang di-share sama Jer. Ya. Itu contoh aja. Gitu ya. Oke, next itu oke, ini udah JSL. JSL 1,5 menit. Apakah bisa 2 menit? Bisa, tapi under the chair's discretion, meskipun jarang ya. Tapi nggak apa-apa, ditanya aja, siapa tahu bisa. Ya kan? Lebih banyak, lebih enak, kita ngobrolnya banyak waktu. Gitu. So JSL itu, oh ya satu lagi, sistemnya itu dia ini ya, nggak harus semuanya ngomong. Jadi misalkan nih, udah 5 negara ngomong, chairnya memutuskan kita segitu dulu aja buat JSL, France, Germany, Hungary, Indonesia ini akan ngomong lagi nanti di JSL berikutnya. Jadi JSL itu biasanya di awal session ya. Di awal session atau setelah unmod itu akan JSL, dan biasanya itu urutannya itu sesuai yang sisa sebelumnya. Jadi misalkan tadi 5 negara dari Angola sampai nomor 5 udah selesai, next JSL tuh yang ngomong akan France, Germany, Indonesia ya. Tapi nanti ditambah lagi. Delegates who wishes to be added on the speakers list, you can raise your placard. Terus ternyata ada Malaysia, ada Singapore, Russia, sama Norwegia. Norwegia lagi. Norway, bahasa Inggrisnya Norway. Nah, nanti, kumpulan mereka-mereka ini jadi JSL yang kedua. Oh, ternyata pas JSL kedua yang ngomong tuh cuma sampai Malaysia yang selesai. Ya udah, berarti next JSL itu start dari Singapura, Rusia, Norwegia, dan nanti yang akan ditambah. Dan seterusnya sampai conference-nya berakhir. Gitu. Kak Abdur, kalau udah di tengah-tengah JSL-nya JSL kelima nih, misalkan Kak Abdur udah komses, udah mau selesai lah, tapi ada JSL terakhir nih, itu bahasnya tetap general apa gimana Kak Abdur? Jawabannya mengikuti perkembangan dari discussion, tapi scope-nya tetap secara general. Jadi kalau misalkan udah bahas solusi nih, dan JSL-nya tuh JSL terakhir, teman-teman gimana nih kalau dapat giliran JSL? Berarti teman-teman tinggal nge-address atau tinggal ngebahas hal yang udah dibahas sebelumnya. Tapi secara umum, jadi nggak usah spesifik. Misalkan nggak usah ngejelasin kapannya atau mau gimana-gimananya. Itu cukup di moderated caucus yang lebih spesifik. Ya, semoga dipahami ya. Itu general speakers list of an MUN conference. Okay, so far so good. Any question on the floor? Boleh. Semoga mudah dimengerti ya. Karena yang tadi gue bilang, ini belum nyampe ke hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya itu ada di yang setelah ini. Enggak, deng, dua setelah ini. Ya, jadi kita bahas yang sisanya dulu. Oke, any question? No? If not, kita lanjut ke formal debate. Nah, formal debate. Jadi yang namanya formal debate itu semoga teman-teman masih ingat, atau MC ya kita nyebut, moderated caucus, itu adalah sesi di mana teman-teman bisa berdebat secara lebih spesifik. Jadi instead of just talking about COVID-19, you can talk about the specifics of COVID-19. For example, you want to talk about vaccination of COVID in Asian countries, atau misalkan recommendations of how vaccination can be distributed well, dan beberapa topik spesifik lainnya. Ini tempat teman-teman gitu. Jadi misalkan 3 negara nih ya. Ini kenapa 6 orang ya? Misalkan Indonesia. Oke, kita mulai dari awal ya, prosesnya gini. Saat MC dibuka, itu chairnya akan ngomong, nandain bahwa MC dibuka. Dia bakal ngomong gini. Okay, delegates, now we will move on to the moderated caucus. Are there any points or motions on the floor? Nah, jadi pilihannya tuh ada points, ada motion. Ya. Tapi kalau di sini itu semuanya motion, ya. Yang di tabel ini itu bahasnya motion. Kalau yang points itu misalkan points of parliamentary inquiry, itu misalkan kalau mau nanya prosedur, ini unmodnya berapa kali, atau ini jam komsesnya sampai jam berapa Kak, gitu kan, jam berapa chair gitu. Itu points of parliamentary. Points of order, kalau misalkan chairnya ini salah bertindak, misalkan harusnya unmod itu unmod maksimal 20 menit, dia ngasih 40 menit. Nah, tapi di ROP-nya, di Rules of Procedure MUN-nya,
yang dibikin sama panitia maksimal itu 20 menit. Itu chair-nya bisa delegate bisa point of order gitu ya. Dan berbagai macam points lainnya. Misalkan points of personal privilege, mau ke kamar mandi, nah itu silahkan ajukan point. Tapi biasanya kalau di MIN itu kalau mau ke kamar mandi, teman-teman langsung aja keluar, nggak usah points, nggak usah apa. Gitu. Nah, di sini kita bahas motion. Kalau teman-teman, kalau cara udah nanya, are there any points or motions on the floor? Nah, nanti delegate itu tinggal ngangkat nih. Ngangkat, misalkan 15 delegate ngangkat placard, nanti cara cuma milih 3. Ya, cara cuma milih 3 negara. Kenapa? Karena per rolling gitu ya, per counter itu 3 negara yang diladenin. Nanti lanjut 3 negara lagi. Gitu ya. Jadi misalkan Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, setelah di 15 delegate yang angkat placard tadi, si chair ini milih Indonesia, Malaysia, sama Singapura. Tapi biasanya urutannya itu satu per satu. Jadi Malaysia dan Singapurnya ini nanti. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan Indonesia udah dipilih, oke, Indonesia, you may state your motion. Ya udah, Indonesia ngomong tuh. Gitu. Jadi Indonesia misalkan ngomong, Delegate of Indonesia would like to propose an unmoderated caucus for 20 minutes. Nah, kalau unmoderated caucus tidak ada speaking time ya. Dan tidak ada speaking time dan tidak ada topik. Karena bebas kan, unmoderated. Nggak ada yang memoderasi, bebas. Terus selesai Indonesia ngomong, thank you chair. Chair ngomong lagi, are there any points or motions on the floor? Jawab misalkan Malaysia. Malaysia tunjuk. Delegate of Malaysia would like to propose a moderated caucus for 20 minutes with 5 minutes, with 2 minutes speaking time each to talk about misalkan root cause ya, template biasa ya. Nah, tadi gue keselipet ngomong 5 menit, bisa apa enggak? Jawabannya nggak bisa, karena maksimal itu speaking time 2 menit. Kak Abdur, kalau 20 minutes with 1 minute speaking time bisa nggak? Bisa, karena maksimal 2 menit. Kak Abdur, kalau 20 menit 1,5 speaking time bisa nggak? Nggak bisa, karena 20, ya, as you can see di kalkulator ini, 20 kali 1,5 itu adalah 30. Sorry, salah pencet. Wait. Oke, ini ya. Nah, ini 30. Sorry. 20 bagi 1,5 itu adalah 13,3. Kalau ada 13,3 delegate yang harus maju, berarti 0,3-nya siapa nih? Masa delegate-nya kita bedah, kan nggak mungkin. Jadi harus bulat hasil pembagiannya. Kak Abdur, kalau 15 1,5 bisa nggak? Nah, let's see. Apakah dia bulat apa enggak? 15 bagi 1,5. The answer is 10. Nah, kalau dia bulat berarti bisa. Nanti yang dari hasil 10 tadi tuh apa maksudnya, Kak Abdur? 10 itu adalah jumlah delegate yang ngomong. 10 delegate ya, 10 delegate yang ngomong, masing-masing 1,5. Totalnya kalau udah 10-10-nya udah ngomong, waktu yang dihabiskan itu 15 menit. Total time, double T. Speaking time itu masing-masing. Terus ya udah, Malaysia selesai. Ini belum di voting ya, masih ditampung. Okay, are there any points or motion on the floor? Delegate of Singapore. Singapore would like to propose a moderated caucus for 20 minutes with 2 minutes speaking time each to talk about misalkan the prevention policies of COVID. Nah, prevention policies of COVID. Di sini kita bisa lihat bahwa yang ngajuin duluan itu Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Singapura. Ya kan? Berarti urutan votingnya pertama adalah Indonesia dulu. Nah, paham ya? Indonesia dulu. Nanti dari Indonesia baru ke Malaysia dan Singapura. Tapi dengan catatan Indonesia nggak lolos votingnya. Kalau nggak lolos, baru masuk ke Malaysia. Malaysia nggak lolos, baru ke Singapura. Kalau Indonesia dari awal udah disetujuin, misalkan 20 menit, ternyata itu dari total 15 delegate, 20 delegate lah. Delegate, itu yang yes 13, no-nya 7. Nah,
Ingat, majority dari 20 adalah 50% per 1 dari 20 sama dengan 11 ya. 11 minimal 11. Kalau Indonesia udah nyampe 20 delegate yes-nya 13, berarti udah otomatis lolos, Malaysia dan Singapura tidak akan di voting. Ya. Kalau misalkan Indonesia cuman yes-nya cuman 10, which is only 50% and not 50% plus 1, itu dia akan fail. Dan akan dipilih yang berikutnya, okay, this motion does not pass, atau biasanya cara itu ngomong this motion fails. We will now move on to motion proposed by Delegate of Malaysia. Delegate of Malaysia proposes a moderated caucus for 15 minutes total time with 1.5 minutes speaking time each to talk about the root cause. Any delegates who wish to vote in favor of this motion, you can raise your placard. Terus ternyata yang ngacungin tuh ada 15. Yes, ya udah otomatis dia lolos. Okay, this motion passes. Nah, nanti cara ngomong gitu. Singapura punya gimana, Kak? Singapura punya nggak bakal di voting. Kenapa? Karena Malaysia yang urutan 2 sudah dapat duluan. Ya. Oke, ini diingat ya teman-teman, karena habis ini kita akan ada kuis kecil-kecilan, lucu-lucuan. Tapi nggak apa-apa, kita coba training di situ. Oke, this is the heart of MUN simulation. This is how you should understand the policy and also the procedure of how MUN works. Because if you don't understand the calculation, if you don't understand how the voting works, then it's going to be hard for you to determine whether or not you're doing well. Ya, kalau kita nggak tahu kalkulasinya, if you don't know the measures on how to determine our position di conference, itu akan susah kita menilai apakah kita melakukan hal yang baik selama 2 komses terakhir atau 2 committee session terakhir, atau we're not doing that well. Kalau misalkan, oh aku selama moderated caucus, 3 moderated caucus, 3 committee session, itu aku hampir selalu nge-pass motion dan terpilih gitu. Kalaupun aku nggak dipilih motionnya, aku tetap bisa naruh nama aku di list of proposernya gitu. Itu contoh metrik ya, contoh pengukuran indikator untuk menilai apakah we're doing well or not. So instead of just speaking when you're given the floor, try to become the proposer of a motion. Ya, itu akan sangat-sangat diapresiasi sama chair, and it will be counted as well. It will be counted. If you're doing well substantially, but you rarely propose a motion, you rarely lead an unmoderated caucus, then it's going to be hard for the chairs to vote for you in connection with the awards. Susah untuk kita misalkan untuk mendorong atau mempromosikan, udah kita pilih delegate ini aja untuk yang menang best delegate atau yang menang honorable mention. It's gonna be hard if you don't propose a motion because we don't have a metric or misalkan a performance indicator of how your country should perform di council. Paham ya sampai gini? Kalau misalkan nggak paham, tanya aja atau unmute, cut gue di tengah-tengah, it's okay. Itu adalah performance indicator di MUN. Gitu ya. Because I have just recently been I've just recently become a chair in an MUN di UI in early March. Di situ ada my favorite delegate whom I really hope can be the winner of the MUN, tapi sayangnya that delegate rarely proposes motion. Jadi sayang banget. Padahal substance-nya oke, risetnya bagus, tapi delegate-nya jarang propose motion, kan kita mikir-mikir juga, aduh ya juga ya, dia jarang propose gitu. So ini tulang-tulangnya dan juga jantung-jantungnya dari MUN tuh this part right here. Ya, harus paham. Kenapa harus paham? Karena dengan kita tahu kalkulasinya, kita tahu berapa banyak negara yang harus kita deketin in order for us to pass a motion. Kalau kita cuma bikin blok atau kelompok negara yang isinya cuma 4 negara doang, including you, kita nggak bisa nge-pass motion dong. Dengan anggapan orang nggak mau nge-vote sama motion kita. Kalau kita in a block where at least there are 15 delegates, misalkan in a council of 25, wah itu udah oke tuh buat kita nge-pass motion banyak. Karena 50% persoalannya udah terlewati. Gitu. So, itu intermezzo
at the same time juga advice juga from me untuk kalian pahamin ya. Karena setelah ini kita bahas rules nih. Ini adalah tab pertama yang tadi ditampilkan di awal, tapi I decided to present it at the end of the class karena emang ini agak susah kalau misalkan belum paham yang 4 agenda sebelumnya tadi. Okay, so far I will stop screen my share first. Are there any question? Boleh teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Bertanya tentang simulation atau mungkin anything lah tentang MUN atau today's topic boleh dipersilahkan. If not, ya semoga paham ya teman-teman. Semoga bisa melanjutkan materi yang berikutnya. Kita bahas tentang rules. Nah ini semoga teman-teman standby di Zoom ya, I hope. Karena ini akan ada kuis kecil-kecilan, lucu-lucuan aja sih. Nah ini adalah cara kita menghitung nanti ya. Tadi berapa nih roll call-nya tadi, present and voting-nya itu ada 5 ya. 5, present-nya 3. Berarti total delegate-nya itu ada 8. Ya, ada 8. Anggap aja ada 8. Majority-nya 50% plus 1 alias 5. Terus quorum vote-nya itu 2 ya. 2 kali total bagi 3. The answer is 5 juga. Oke, karena sama-sama 5 dan gak seru, kita gedein lagi dikit. Let's go with 5. Nah, nice. Oke, jadi 5 present and voting. Majority alias buat motion ya. Ini buat motion. Ini buat vote DR. Quorum. Nah, quorum ini 2/3 yang mana jauh lebih besar daripada 50% plus 1 dan digunakan hanya saat kita ingin ya, only if I'm not mistaken, only during draft resolution voting process gitu. Jadi ini adalah saat di mana teman-teman itu memvote ya, melakukan pemilihan suara terhadap DR. DR-nya tuh biasanya lebih dari 1. Kalaupun cuma 1, dia tetap harus quorum vote. Normally more than 1. Minimal 2 sih biasanya. Nah, dari DR yang ada akan ditentukan mana yang memenuhi atau melewati quorum vote 2/3. Gitu ya. Kita mulai dengan quiz kecil-kecilan dulu. It's not gonna be hard, hopefully. Jadi, seperti biasa, ini misalkan moderated caucus nih. Moderated caucus, ada Indonesia, terus ada Malaysia, ada Singapore. Ya, ada Singapore. Nah, saat dibuka, mereka ini nih yang angkat tangan nih. Indonesia itu, ini motion ya, kita bahas motion. Motion. Indonesia itu pengen bawa topik tentang COVID-19 from vaccination perspective. Malaysia pengen bahas social distancing. Singapore, dia mau bahas tentang international collaboration. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, social distancing juga dan vaksin, kita akan menentukan mosi mana yang terpilih. Gitu. Nah, si Indonesia vaksin itu dapat 4 yes, 4 yes, 6 no. Malaysia itu dapat 5 yes, 5 no. 6 yes, 4 no. Si Singapura dia dapat 7 abstain, 7 yes. Yang 7 yes itu 7 abstain aja, 7 abstain. 2 yes, 1 no. Nah, I want you guys to be super meticulous, super teliti terhadap soal ini. Ya, ini motionnya itu adalah MC, moderated caucus. Ya, ingat. Ini topik yang diajuin, ini hasil perolehan suaranya. Nah, my question is, based on the rules of majority vote,
Which motion passes? Motionnya Indonesia nomor 1, Malaysia nomor 2, atau Singapura nomor 3. Nah, you guys can perhaps dipikir-pikir dulu aja for 2 minutes ya. 2 minutes, silakan dianalisis. And then hasil jawabannya share di Zoom chat box. Misalkan menurut kalian, menurut aku kayaknya nomor 4, anggap aja ada nomor 4 bener deh. Ya udah tinggal tulis aja 4 gitu ya. Oke, 2 minutes from now silahkan dianalisis dan dikirim jawabannya. Kalau sudah dapat as soon as possible boleh langsung di-share jawabannya. 2 minutes ya. 2 menit. Oke, udah ada masuk. Oke. Oke, bisa di-share di Zoom chat box, personal atau grup, no problem ya. Kalau udah, ini beberapa udah masuk nih yang personal. Oke, ada udah masuk lagi beberapa. Oke, 1 minute lagi ya. Nunggu semuanya. Oke. 1 minute is up dan sepertinya udah jawab semua di Zoom chat. Thank you guys. I really appreciate the contribution and the participation. Oke, ini ada yang jawab 2 dan ada yang jawab 3. Oke, ada yang jawab 4. 4 tadi cuma contoh ya. Ada 2. Oke, 2 sama 3 ya kebanyakan ya. Mostly 2 dan 3. 1 nggak ada ya. Oke, 1 kita bahas dulu deh dari awal ya. 1, Indonesia, topiknya vaksin. 4 yes, 6 no. Jawabannya lolos apa enggak? Jawabannya enggak ya. Karena dalam motion aja minimal itu adalah 6 di sini. 50% plus 1. Jadi no pass. Ya, no pass. Kedua, Malaysia, 6 yes for no. Kita lihat. Rules-nya adalah 1 lebih dari 50% plus 1 atau sama. Ya. Lebih atau sama tuh begini ya, lebih atau sama dengan 51. Rules kedua adalah urutan terdahulu. Urutan terduluan gitu ya, bahasa kita aja lah, terduluan gitu. Nah, kita lihat Malaysia ini urutan 2. Berarti prioritas utamanya kan urutan 1. Urutan 1 oke, baru dipilih. Urutan 1 nggak oke, baru urutan 2. Oh, urutan 2-nya oke nih. 6 yes, kan minimal 6. Minimal atau sama. Dan 4 no. Berarti jawabannya adalah Malaysia yang lolos. Nah, kalau Malaysia udah lolos, Singapura ini nggak bakal di-voting, teman-teman. Dia tuh nggak bakal di-voting. Kenapa? Karena Malaysia udah lolos. Kan votingnya 1 per 1. Indonesia dulu, dilihat. Indonesia udah lolos belum? Oh, dia nggak lolos. Kita baru voting Malaysia. Gitu. Urutannya 1 per 1. Nggak langsung delegates who wish to vote for Indonesia, Malaysia, dan Singapura kan nggak bingung ntar bagi-bagi. Jadi 1 per 1. Urutan terduluan. Nah, Singapura bakal dibahas nggak? Ya nggak. Gitu. Tapi anggap aja Malaysia nggak lolos. Anggap aja Malaysia nggak lolos. Singapura lolos nggak? Jawabannya ini pertanyaan kecot sih, teman-teman. Kecot. Pertanyaan mengecohkan. Kebiasaan TikTok nih. Pertanyaan yang mengecohkan. Kenapa? Karena ingat tadi ya, di roll call. Nah, present and voting ini hanya untuk apa? DR vote. Ya, ini. Quorum vote DR. Ya, semoga teman-teman masih ingat. Nah, di sini itu, mana? Di sini itu dalam motion, kita nggak bisa abstain. Karena dia ini prosedural. Kalau quorum itu substantial. Kenapa yang prosedural nggak boleh vaksin, nggak boleh abstain meskipun kita milihnya present di roll call? Ya karena ini bukan sesuatu yang substantial.
Bukan membahas isunya, tapi membahas mau nggak lu bahas isu ini, prosedural untuk voting, kepentingan voting aja. Karena itu ini sebenarnya nggak bisa ada nih. Ini salah. Nggak ada pertanyaan kayak gini. Ya. But misalkan 7 yes. Nah, 7 yes, 3 no. Oke, misalkan Singapura tuh udah kita benerin soalnya sesuai ini. Oke, kita quiz lagi. From Malaysia and Singapore, dan Indonesia udah gugur, tinggal 2-3 nih. Ya. Motionnya Malaysia nomor 2 atau motionnya Singapura yang lolos? Silakan dijawab di kolom chat. 1 minute, enggak deng, 2 menit ya, 2 minutes from now. Silakan. Malaysia atau Singapura? Ya, udah dibenerin tadi soalnya ya. Oke, ini udah ada yang masuk. Oke, ada yang jawab Malaysia. Ada yang jawab 2. Malaysia juga sama. Ada yang jawab. Oke, so far Malaysia ya nomor 2 semua. Oke, nggak ada yang 3 nih. Bener nih, nggak ada yang 3 nih. Yakin nomor 2. Nggak ada yang mau nih nomor 3. Nggak laku nih nomor 3. Tadi yang jawab nomor 3 siapa nih? Nah, sebut nggak ya namanya? Malaysia, oke. Oke, ini ada nih 1, nomor 3. Oke. Oke, kita bahas ya. Kita lihat. Ingat, patokannya ini aja. Sama ya. 1 sama 2. Berarti kalau mau lolos harus memenuhi 2 syarat. Harus memenuhi 2. Ini dan-nya, akumulatif. 1 dan 2. Dan 2. Nah, kita lihat Malaysia 50% plus 1 atau sama nggak? Atau lebih nggak? Dia 6. Berarti udah memenuhi. Nomor 1 oke. Memenuhi ya. 1 memenuhi. Nomor 2 urutan terduluan. 2 sama 3 duluan mana? Jelas urutan nomor 2. Dua-duanya terpenuhi, otomatis dia yang terpilih. Gitu ya. Jadi jangan terkecoh sama Singapura. Oh, Singapura yes-nya 7 nih. Lebih tinggi dong. Ya enggak. Malaysia udah memenuhi duluan. Karena kalau Malaysia udah memenuhi duluan, misalkan, oke, delegate of Malaysia, the motion from the delegate of Malaysia has passed. We will now invite the delegate to speak for Malaysia's motion. Udah bahas tentang mosinya. Udah bahas tentang social distancing. Nggak bakal bahas Singapura. Singapura ini lagi-lagi pertanyaan mengecohkan ya. Karena kalau sudah lolos yang Malaysia, nggak bakal lagi dibahas Singapura. Otomatis gugur. Meskipun anggap aja kalau di voting nanti, di nanti aslinya bisa aja dapat 7. Tapi aslinya kita nggak bakal voting Singapura. Paham nggak? Paham ya? It's really easy. Well, enggak sih. Awalnya nggak easy sih. Gue juga bingung. Cuman kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang kita bahas yang lebih susah dikit ya. Final quiz ya. Final quiz. Quorum. Nah, kita bahas vote PR. Nah, ini menarik nih. Kalau ada yang jawab benar, hebat. Kalau ada yang jawab salah, juga hebat. Karena kalian berani untuk menjawab. Ya, jangan pernah takut salah ya. Because every great person starts with a failure. Itu quote dari Abdur. Oke, kita masuk lagi nih ke last quiz for today. Ini kepanjangan ya. Wait. Okay, I'm not really a master of Excel karena emang nggak apa ya, jurusan gue tidak menginikan gue banget belajar Excel sih. I'm not a marketing atau anak-anak ekonomi atau anak-anak apa gitu ya yang biasa Excel. Ini Excel basic aja kadang gue bingung. So mohon maklum ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke voting lagi. Sama Indonesia, Malaysia, Singapura. Tapi bedanya kan kalau quorum vote itu kan buat DR. Berarti ada DR1, DR2, DR3. Nah, saat voting Indonesia itu, ya ingat jangan lupa syarat-syaratnya, ketentuannya gimana. Untuk menentukan DR yang lolos seperti apa, semoga masih ingat. Indonesia dapat 6 yes, 1 abstain, 3 no. Malaysia dapat tadi berapa, 10 delegate ya. Oke. 9 abstain. Jangan 9 abstain nih. 9 jangan 9 nih. Berapa ya? 6 yes, udah 6 yes sudah.
8 yes, 2 abstain. Singapura dapat 10 yes. Nah, semuanya setuju sama Singapura. Oke. Karena udah sisa 12 menit juga, I want you to vote. I want you to choose the answer between Indonesia, Malaysia, and Singapore. Ya, Singapura. Dari antara 3 ini, DR mana yang lolos? DR 1, 2, atau 3? Berdasarkan syarat ini, plus berdasarkan quorum vote, which one passes? Silakan dijawab. Ya, 3 menit lah buat DR. Oke, udah ada yang masuk 1. Silakan yang lain boleh. Oke, udah masuk nih. Ada yang jawab 1. Oke, ini variatif nih. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Wah, berarti komposisinya balance ya. Oke, ada yang jawab Indonesia, ada yang jawab Malaysia, ada yang jawab 2. Oke. Oke, I think everyone udah jawab ya. Oke, ini ada lagi 1 masuk. Malaysia. Oke. Oke, kita bahas ya. Ingat, syaratnya sama. Dua ketentuan ini plus bedanya dia 2/3 minimal atau sama 7. Kalau yang sebelumnya ini 7 karena 2/3. Kita lihat Indonesia. Ya, Indonesia 6 yes, 1 absen, 3 no. Dari sini kita bisa nanya, apakah Indonesia memenuhi syarat pertama 50/1? Oh, di quorum nih 7. Tapi pertanyaan berikutnya, 7 ini tuh 7 yes atau 7 no? 7 yes atau 7 yes plus abstain. Nah, jadi quorum itu yes aja atau yes plus abstain. Kalau teman-teman lihat di UUD 45 ya, itu kan ada tentang ketentuan ngubah anggaran dasar, undang-undang dasar, itu kan ada minimal 50% per 1 atau 2/3 anggota MPR gitu, gue lupa. Itu pastinya untuk mengubah konstitusi kan kita butuh, misalkan anggap aja butuh 2/3 minimal. 300 anggota MPR, 2/3 berarti berapa? 200 ya. Itu harus 200 yes, 200 orang bilang, iya setuju, kita ganti UUD 45, kita revisi. Atau kita butuh 200 orang yang terdiri dari yang iya kita butuh, kita vote yes, atau kita butuh orang yang terserah lu deh, mau yes mau no, suara gue abstain gitu, terserah gue deh, terserah lu deh mau masukin gue apa enggak. Kita butuh orang yang full yes apa full yang setengah-setengah tadi, campuran sama yes. Karena kita membicarakan nasib negara gitu ya. Pasti kita butuh 200 ini 200 yang orang yang yakin dong, jangan yang setengah-setengah. Kita butuh 200 orang yang yakin yes untuk mengubah undang-undang dasar. Nah, aturan yang sama juga berlaku di sini untuk DR. DR-nya kalau udah disahkan di Ketok Palu, itu akan berlaku untuk negara-negara anggota di PBB. Karena itu 7 di sini adalah 7 yes minimal atau sama dengan 7 yes. 6 tambah 1 emang 7. Tapi 1 abstain ini kan yes or bukan yes bukan no. Alias gray, abu-abu. Sehingga dia nggak dimasukin. 6 yes kurang memenuhi karena minimal 7. Otomatis Indonesia gagal. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Malaysia 8 yes, 2 abstain. Oke, 50% nggak? Iya, karena lebih dari 7. 8 tuh lebih dari 7. Urutan terduluan nggak? Iya, karena nomor 1-nya gugur alias nomor 2 urutan yang terdepan. Tapi pas dilihat Singapura yes-nya 10. Satu council malah lebih suka DR3. Masa kita nggak lolosin DR3? Again, ini pertanyaan yang mengecohkan. Jadi, ingat, kalau sudah voting Malaysia, dia 50%+1-nya udah centang, udah checklist, dan dia urutan 2 udah checklist, 1-nya udah gugur, 2 ini terpenuhi, ya udah, otomatis dia yang lolos. Singapura nggak bakal di voting lagi. Jadi cara langsung ngomong, okay, draft resolution proposed by delegate of Malaysia and others has passed the quorum vote, and now we will accept the resolution as the official resolution for today's session. Gitu. Cara udah ngomong gitu ya udah Singapura nggak bakal dibahas.
Singapura udah nggak bakal dibahas, nggak bakal di voting, nggak bakal di voting sebagus-bagus di area Singapura karena dia urutan ketiga. Lain soal kalau misalkan Singapura yang di sini, Malaysia yang di sini, ya udah otomatis udah jelas Singapura pasti menang, ya. So this is how simulation will work. Dua ini aja ingat di kepala kalian. Oh ya udah, Kak Abdur ngajarinnya itu secara pertama harus ini terpenuhi ya, minimal 50% per satu atau 2/3 tergantung voting apa. Kedua urutannya terduluan. Jadi jangan terkecoh sama yang lain-lainnya. Oh kalau gue udah tahu nih angkanya 7 sama 6 sama 7 nih, berarti gue harus punya blok minimal 6 orang atau minimal 7 orang bahkan untuk gue bisa nge-pass DR. Jangan sampai blok gue cuma 3 orang gitu. Ini di R signatoris 1/8 dari total ini nggak baku. Biasanya signatoris itu nggak ada batasannya, ya nggak ada batasannya. Kalau sponsor biasanya 2 atau 3 ya. Jarang yang pakai 1/5 dari total tuh jarang. Gitu. Amendment sponsor biasanya semua sponsor. Biasanya. Correct me if I'm wrong. Ya. Oke, that will be all. Ini tadi udah kita bahas ya unmoderated caucus maksimal 20 menit. Jadi kalau misalkan di sini kita propose 30 menit unmoderated caucus, nggak bakal dibolehin sama chair-nya, disuruh ganti 20 maksimal. Ini juga moderated caucus 20 menit total, 2 menit masing-masing. Jadi kalau misalkan 15 menit kita ganti jadi 30 itu nggak bisa karena maksimal kan 20. Terus 20 menit masing-masing 5 menit nggak bisa karena maksimal 120 detik alias 2 menit. Ya, aman ya? Oke, terakhir kuis terakhir ini simpel aja. Misalkan ada MC Malaysia, Indonesia, sama ya jangan di sini deh, sini aja. Nah, ini lebih enak. Okay. Indonesia would like to propose an unmoderated caucus for 15 minutes. Malaysia would like to vote for 20 minutes with 1.5 minutes. Singapore would like to propose 20 minutes with 2 minutes speaking time each. Oke. Terus di sini Indonesia dapat misalkan lolos ya. Misalkan di sini Indonesia dapat tadi minimal 6 ya. Nah, 6 yes, 6 yes, 6 yes. Dari 3 negara ini, motion mana yang lolos? Anggap aja 3-3-nya di vote barengan dan 3-3-nya dapat yes. Berdasarkan ketentuan waktunya, Indonesia, Malaysia, apa Singapura? Oke, no preparation, you can answer now. Karena gampang. Silakan. Indonesia, Malaysia, atau Singapura? Oke, ini udah ada yang masuk. 1. Oke, Singapura. Singapura lagi. Singapura lagi. Oke. Singapura lagi. Oke. Oke, 3 Singapura. Oke. Oke, mau semuanya Singapura nih, nggak ada yang lain nih. Oke, semuanya Singapura ya. Kita lihat lagi ya. Urutannya sama 50% plus 1 sama urutan terduluan plus lihat ini. Unmoderated caucus maksimal 20 menit. Lewat dari itu nggak boleh. Kita lihat. Indonesia unmoderated caucusnya 15. Oh, maksimal 20 berarti 15 aman. Terus kalau 10 delegate berarti majority-nya minimal 6. Minimal 6. Dia berapa dapat? 6. Oh ya udah dia lolos. Gitu. Ya. Jadi ya udah otomatis Indonesia lolos, Malaysia Singapura nggak bakal di voting. Gitu. Cuman anggap aja Indonesia nggak lolos nih. Anggap aja Indonesia nggak lolos, anggap aja votingnya cuma 5. Kita lihat Malaysia bisa nggak? 20 menit tadi bisa nggak? Oh, total 20 menit maksimal bisa. Terus speaking time 1,5 bisa ya karena 120 detik. Terus yes-nya 6 lolos. Harusnya Malaysia dong lolos. Ya kita lihat dulu. Bulat nggak 20 bagi 1,5? Nah, 20 bagi 1,5. Oh enggak, 13,3 nggak boleh. Kalau nggak bulat nggak boleh. Jadi ada tambahan ya, tambahan. Berarti selain harus 2 ini sama ini hasilnya harus bulat. Ya udah berarti jawabannya bukan Indonesia, bukan Malaysia. Singapura lolos nggak? 20 menit iya ya, maksimal 20. Terus speaking time-nya 2 menit, 120 maksimal detik, benar. 6 yes lolos. Berarti Singapura benar. Kalau kondisinya Indonesia nggak lolos. Tapi karena kondisinya Indonesia benar nih, 15 oke, 6 oke, speaking time nggak ada, di unmod nggak ada speaking time, ya udah berarti Singapura otomatis nggak lolos. Gitu ya, paham ya?
It's quite easy when you understand the rules. Tapi nanti teman-teman bisa baca-baca ulang. Nanti kita share ininya, file-filenya. Teman-teman silahkan untuk pahami lebih lanjut. Okay, since we have only 2 minutes left, are there any question on the floor? Sebelum kita tutup? No? If not, kita sudahi. Ini gue kirim dulu ke grup ya. Gue kirim dulu ke grup biar lebih mudah mahaminnya. Kalian juga sambil otak-atik ya. Ini di otak-atik aja nih karena rumusnya udah di-apply. Ya, jadi kalau ditambah nanti dia otomatis. Oke, if there is no any question, nanti bisa nanya di grup chat atau personal juga boleh. Thank you so much for having me. Kita bakal tentuin vote next our last class nih terakhir nih bahas draft resolution. Ya, antara minggu ini atau hari Kamis atau besok atau gimana nanti kita voting berdasarkan hasil voting. Oke, thank you guys for coming. Selamat sore, selamat beristirahat, dan happy to see you guys all. See you in our next class. Dadah. Thank you ya semuanya ya. Makasih, Kak. Yuk, sama-sama.